Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arbi Surya Triatmaja dengan NIM 250201020405 kelas MJ703 dengan dosen pengampu Pak Joko Suharyanto akan mempresentasikan peran serikat pekerja dan manajemen dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Pencegahan masalah hubungan industrial. Masalah hubungan industrial seperti turnover tinggi, ketidakpuasan karyawan, dan reputasi perusahaan yang menurun dapat dicegah dengan strategi yang bersifat preventif dan berkelanjutan. Dalam konteks PT sedang tidak baik-baik saja, penyebab utama yang memicu pengunduran diri adalah sistem penggajian yang tidak kompetitif, serta buruknya work-life balance. Kedua faktor ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak menjalankan prinsip dasar hubungan industrial yang sehat, yaitu keadilan, komunikasi efektif, dan perlindungan. Kesejahteraan kerja. Untuk mencegah masalah serupa, perusahaan harus melakukan evaluasi kompensasi menyeluruh menggunakan benchmarking terhadap standar industri. Ketika gaji tidak sesuai pasar, karyawan secara psikologis merasa tidak dihargai sehingga muncul intensi untuk resign. Selain itu, penting juga untuk mengembangkan kebijakan keseimbangan kerja kehidupan, seperti fleksibilitas jam kerja, sistem shift yang manusiawi, cuti yang teratur, serta pengaturan beban kerja agar tidak berlebihan. Perusahaan juga perlu melakukan employee listening program seperti survei kepuasan rutin, forum dialog, dan one-on-one coaching agar keluhan karyawan cepat teridentifikasi sebelum berubah menjadi konflik. Selain faktor kesejahteraan, pencegahan masalah hubungan industrial juga memerlukan manajemen kinerja yang adil, kesempatan pengembangan karir, dan komunikasi perusahaan yang terbuka. Ketika karyawan merasa memiliki masa depan di perusahaan, tingkat turnover akan menurun secara alami. Implementasi early warning system misalnya analisis data absensi, keterlambatan, dan tren keluhan memberikan sinyal awal bahwa hubungan industrial sedang mengalami tekanan sehingga tindakan korektif dapat diambil sebelum terlambat. Peran serikat, pekerja, dan manajemen dalam lingkungan kerja kondusif. Hubungan antara serikat pekerja dan manajemen menjadi pilar utama keberhasilan hubungan industrial. Dalam kasus ini, lemahnya keseimbangan kekuasaan dan minimnya dialog menyebabkan keluhan tidak tersampaikan secara efektif. Serikat pekerja memiliki peran strategis sebagai representasi kepentingan pekerja, sekaligus mitra dialog sosial perusahaan. Serikat pekerja dapat membantu menyuarakan isu gaji yang tidak kompetitif, ketidakadilan beban kerja, hingga tekanan psikososial yang dihadapi karyawan. Dengan melakukan fungsi advokasi yang sehat, serikat pekerja mencegah konflik melebar dan menjaga stabilitas operasional perusahaan. Di sisi lain, manajemen perusahaan berperan dalam menciptakan lingkungan kerja kondusif melalui kebijakan yang transparan, adil, dan berorientasi kesejahteraan. Manajemen harus membuka ruang negosiasi, melakukan pertemuan berkala dengan serikat pekerja, dan menerapkan collective bargaining agreement yang jelas. Jika hubungan ini berjalan harmonis, perusahaan dapat mengurangi potensi konflik secara mogok kerja, turnover massal, maupun penurunan produktivitas. Kolaborasi serikat pekerja dan manajemen akan menciptakan industri pitch, yaitu kondisi stabil di mana hak dan kewajiban kedua belah pihak berjalan seimbang. Kolaborasi ini bukan hanya menguntungkan karyawan, tetapi juga meningkatkan reputasi perusahaan di mata calon tenaga kerja, sehingga memperbaiki citra dan memudahkan perekrutan. Selanjutnya, rekomendasi kebijakan berbasis best practice. Agar situasi tidak kembali terulang, PT sedang tidak baik-baik saja, perlu menerapkan kebijakan berbasis praktik terbaik dalam manajemen hubungan industrial. Yang pertama, strategi kompensasi dan benefit, yaitu benchmarking gaji dengan standar industri retail nasional, penerapan sistem intensif kinerja yang objektif, benefit tambahan seperti asuransi kesehatan, cuti tambahan, dan tunjangan keluarga. Yang kedua, kebijakan work-life balance
yaitu penataan sip yang manusiawi dan tidak eksploitatif, fleksibilitas kerja jika memungkinkan, program kesehatan mental dan konseling. Yang ketiga, penguatan industrial relation government, membentuk lembaga kerjasama bipartit yang aktif, menetapkan prosedur penyelesaian keluhan, melibatkan serikat pekerja dalam perumusan kebijakan. Yang keempat, employee development and retention, career path yang jelas dan terstruktur, pelatihan kompetensi rutin, program engagement seperti town hall meeting, employee gathering, and monthly feedback. Yang terakhir, employer branding dan reputasi, kampanye internal dan eksternal tentang perbaikan kebijakan SDM, peningkatan kualitas pengalaman kerja, keterbukaan informasi untuk memperbaiki kepercayaan tenaga kerja. Selanjutnya, presentasi ketidakpuasan faktor penyebab turnover. Yang pertama, gaji tidak kompetitif berada di 75%, work-life balance buruk berada di 60%, reputasi perusahaan 45%. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.